Perkenalkan, nama saya Anna Meliana, NIM 1218033. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai sejarah dan pengertian asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sejarah asuransi konvensional. Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda, dan negara kita pada waktu itu disebut Netherlands Indie. Keberadaan asuransi di Indonesia sebagai akibat berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian, usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Sedangkan sejarah asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah asuransi syariah di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan al-aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan pengertian asuransi konvensional menurut Robert, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Asuransi konvensional adalah asuransi yang berdasarkan jual beli sehingga tetap akan berada dengan jenis asuransi lain. Asuransi konvensional mengembang misi perusahaan yaitu konvensional dan sosial. Sedangkan asuransi syariah, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu assurance atau insurance. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'mim, dan penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman, lahu atau musta'min, dan bebas dari rasa takut. Menurut Mustafa Ahmad Zarko, asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Kenalkan, nama saya Deviana Intan Maharani, NIM 1218029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan prinsip asuransi. Yang pertama yaitu jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi syariah. Dari segi tujuannya diadakan asuransi dibagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi komersial, yaitu asuransi yang berdasarkan tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu asuransi gotong royong, yaitu asuransi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, namun bertujuan untuk tolong-menolong ketika terjadi musibah atau bencana. Nah, yang kedua, asuransi syariah berdasarkan sifatnya terdiri dari beberapa. Yang pertama, takaful keluarga, yaitu bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi masalah seperti musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Nah, adapun produk dari takaful keluarga ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. Yang kedua yaitu takaful umum atau asuransi kerugian, yaitu bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful. Nah, produk-produknya dari asuransi takaful umum ini yaitu seperti takaful
kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan. Nah, yang kedua, jenis-jenis asuransi konvensional. Asuransi konvensional yang dilihat dari segi sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi sosial atau asuransi wajib, di mana keanggotaannya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial ini merupakan program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, asuransi sukarela, di mana dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun yang menjadi anggotanya. Jadi setiap orang itu bebas memilih menjadi anggota atau tidaknya. Nah, yang kedua dilihat dari segi objek dan bidang usahanya. Asuransi terdiri dari 4. Yang pertama, asuransi orang yang meliputi asuransi jiwa, kecelakaan diri, kesehatan, pendidikan, dan dana pensiun. Yang kedua, asuransi umum atau kerugian yang meliputi asuransi untuk harta benda, perusahaan reasuransi umum, perusahaan asuransi sosial. Nah, yang B yaitu prinsip asuransi. Prinsip asuransi syariah yang pertama itu tauhid. Jadi prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, yang artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, keadilan. Nah, prinsip yang kedua ini adalah terpenuhinya keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Yang ketiga, yaitu tolong-menolong. Prinsip dasar ini yaitu melaksanakan kegiatan berasuransi yang didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Yang keempat yaitu kerjasama. Yaitu prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Yang kelima, amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Yang keenam yaitu kerelaan. Yang ketujuh, larangan riba. Dan yang kedelapan, larangan maisir. Yang kesembilan, larangan horor atau ketidakpastian. Nah, yang prinsip dari asuransi konvensional yang pertama yaitu kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Merupakan hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, kejujuran sempurna merupakan suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga yaitu kausa proksimal, adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru dan independen. Yang keempat yaitu indemnitas, adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Yang kelima yaitu subrogasi, adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Dan yang terakhir yaitu kontribusi, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah, NIM 1218011. Materi selanjutnya yaitu tujuan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pada dasarnya, untuk mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan kerugian yang dideritanya, atau untuk melindungi segala risiko yang terbuat kepada kerugian dalam kehidupan seorang manusia. Selanjutnya yaitu perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah 1. Misi akidah, ibadah, ekonomi, dan memperdayaan umat.
2. Bersumber dari firman Allah, al-hadis, dan ijma ulama. 3. Terbebas dari praktek dan unsur maisir, horor, dan riba. 4. Adanya Dewan Pengawas Syariah. 5. Akad tabaru dan akad tijarot. 6. Sharing of risk. 7. Pada produk saving atau life terjadi pemisahan dana. Sedangkan asuransi konvensional. 1. Misi ekonomi dan sosial. 2. Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. 3. Tidak sesuai dengan syariah Islam karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. 4. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah. 5. Akad jual beli atau akad muawadoh dan akad horor. 6. Transfer rights. 7. Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus atau produk saving life. Terima kasih. Di sini saya Lurena akan menjelaskan mengenai mekanisme operasional asuransi syariah. Langsung saja, yang pertama ada sistem operasional asuransi syariah. Itu dilandasi oleh 3 prinsip. Yang pertama ada rasa tanggung jawab, yang kedua kerjasama, yang ketiga saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudhorib. Mudhorib itu artinya pihak yang diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta sebagai sohibul mal untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan syari, serta memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan akadnya. Selanjutnya ada dalam asuransi syariah itu antara penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Artinya peserta menjadi penanggung sekaligus menjadi tertanggung. Sebab prinsipnya operasional ini itu saling tolong menolong. Perusahaan asuransi hanya berperan sebagai operator saja yang menerima amanah dari peserta untuk mengelola kontribusi yang disetorkan oleh nasabah. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana mekanismenya menggunakan prinsip jual beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aini Nusroh, NIM 1218016. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, yaitu dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan sebuah kontrak kerjasama antara seorang peserta dengan peserta lainnya untuk saling membantu dalam mengantisipasi resiko-resiko kehidupan yang akan terjadi di masa depan. Setiap peserta menjadi penanggung sekaligus tertanggung bagi peserta lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami oleh peserta. Akad yang digunakan juga tidak mengandung penipuan, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram, dan maksiat. Yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mengacu kepada Quran dan hadis. Persoalan lain yang berkenan dengan asuransi syariah ini adalah tentang mekanisme kerja asuransi syariah. Asuransi syariah terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan keduanya terletak pada objek pertanggungan. Asuransi jiwa syariah pertanggungannya adalah manusia, sedangkan asuransi umum syariah objek penanggungannya adalah harta benda, misalnya mobil, rumah, kapal, dan harta benda lainnya.
Selain perbedaan objeknya, mekanisme kerja asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah juga berbeda. Meskipun demikian, kedua jenis asuransi syariah tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong-menolong atau ta'awun. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.